Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, para jamaah sekalian yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Kita berada di tanggal 20 Jumadats Tsaniyah 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Januari 2024. Insyaallah taala kita akan melanjutkan materi kita dari membahas faedah-faedah indah atau tafsir ringkas dari surat-surat yang terdapat dalam juz Ammah. Dan kita telah menjelaskan sebagian dari makna surah An-Nas. Di antaranya bahwasanya surat ini termasuk surat Madaniyah menurut pendapat yang paling kuat. Dan surat An-Nas ini turun berbarengan dengan surat Al-Falaq. Oleh karena itu, kedua surat ini disebut dengan nama Al-Mu'awwidhatani atau Al-Mu'awwidhatain. Dua surat yang berisi permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam keburukan. Menunjukkan bahwasanya seorang hamba dia begitu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memohon perlindungan dari berbagai macam keburukan, kejelekan, dan seterusnya. Kemudian surat ini turun berkenaan dengan disihirnya Nabi SAW. Sihir perkara yang pasti, jamaah. Walaupun ada sebagian orang yang mengingkarinya. Bahkan di negeri kita ada satu kelompok pengajian di daerah Jawa itu mengingkari hakikat sihir. Ya, mengingkari hakikat sihir dan mengingkari adanya kesurupan jin. Orang yang kesurupan itu pada hakikatnya orang gila. Begitu kata mereka. Jadi gak mungkin syaitan atau jin masuk atau merasuk ke dalam tubuh seseorang. Dan ini salah satu pendapat Mu'tazilah. Ya, orang Mu'tazilah, orang-orang yang selalu mengedepankan akal dibanding dalil, mengatakan tidak ada sihir dan tidak ada yang namanya kesurupan jin atau syaitan. Padahal perkara ini perkara yang pasti. Sihir pun ada, dan sihir ada hakikatnya. Gak mungkin gak ada hakikatnya, karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran bagaimana tentang sihir, bagaimana perlawanan sebagian para rasul melawan orang-orang yang melakukan sihir, seperti Musa melawan tukang sihirnya Fir'aun. Bahkan Rasulullah SAW perintahkan kita untuk melawan sihir dengan ruqyah syariah dan sebagainya. Dan Allah sebutkan tentang hakikat sihir dalam Al-Quranul Karim. Ya, oleh karena itu kedua surat ini turun berkenaan dengan sihirnya Nabi SAW. Tapi sihir yang dialami Nabi tidak seperti sihir yang dialami oleh manusia biasanya. Walaupun sihir yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada Nabi itu sihir yang paling top bahasa kitanya, yang paling keras, yang paling tinggi. Tapi Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan Allah turunkan malaikat Jibril untuk meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dibacakanlah kedua surat tersebut.
Dan juga kita telah jelaskan nama-nama lain dari surah An-Nas, di antaranya Al-Mu'awwidhatan atau surat Qul A'udzu Birabbin Nas atau surat An-Nas. Semoga antum masih mengingatnya. Betul ya? Sampai situ baik ya? Ya, baik. Para jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita akan coba untuk menjelaskan, dan sepertinya seingat saya sudah sampaikan pada ayat pertama, kedua dan ketiga, di mana Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ini aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malikin nas, raja manusia, dan ilahin nas, ilah atau sesembahannya manusia. Ketiga ayat ini, kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat rububiyahnya Allah tabaraka wa ta'ala, dan bahwasanya yang bisa menghilangkan berbagai macam kejelekan dan keburukan sejatinya hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan keburukan yang paling buruk, kejelekan yang paling jelek adalah segala sesuatu yang dihembuskan oleh syaitan ke dalam hati kita, sehingga munculnya kesyirikan, munculnya kekufuran, munculnya perkara-perkara penyimpangan. Itu bermula dari gangguan syaitan. Bahkan hari ini sebagian orang-orang ateis atau orang-orang agnostik yang mereka mengingkari adanya perkara-perkara gaib, muncul dan mulanya itu dari gangguan syaitan. Sehingga pernah saya ditanya oleh sebagian orang, Ustaz, Allah subhanahu wa ta'ala kan maha kuasa, bisakah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu yang sama besar dengan dirinya? Ini pertanyaan ateis. Bukankah Allah mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu maha kuasa. Kalimat syai', sesuatu, maknanya adalah umum, tapi bisa bermakna khusus, bahwasanya sesuatu itu adalah selain dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menciptakan ini, menciptakan itu, Allah maha kuasa subhanahu wa ta'ala. Allah maha mampu menciptakan segala sesuatu. Tapi hal tersebut berkaitan dengan kehendak Allah azza wa jalla. Persamaannya adalah Allah mau gak menciptakan sesuatu yang sama dengan dirinya. Kalau Allah mau, Allah maha mampu subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan kedua atau jawaban kedua maksudnya, kalau Allah menciptakan sesuatu yang sama dengan dirinya, yang sepadan dengan dirinya, atau Allah menciptakan Tuhan, atau Allah diciptakan, maka Allah gak lagi jadi Tuhan. Dan itu pertanyaan yang menjebak. Ya, subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika kita mendapatkan hal seperti ini, kata Nabi SAW, kita mengatakan Qul amantu billah, katakan saya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, itu pertanyaan yang salah. Sebagaimana kita mengatakan silakan turun ke atas, naik ke bawah, atau sesuatu itu bertentangan dengan sunnatullah. Bisa gak antum menggambar bulat persegi 3? Bisa gak? Silahkan gambar segitiga tapi bulat, atau bulat tapi segitiga. Gak mungkin ada. Gak mungkin ada. Dan itu bertentangan dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syubhat ateis, dan banyak ikhwan syubhatnya. Makanya ketika kita mendapatkan syubhat dalam hati kita seperti ini, maka segera kita katakan amantu billah, atau katakan amantu billahi wa rasulih, saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahwa saya adalah syubhat syaitan. Dan ini adalah muncul atau awal mula kali terjadinya kesyirikan, berbagai macam penyimpangan dari segi masalah akidah. Dan ini pula yang merasuki ahli kalam, ahli filsafat,
yang pada hakikatnya mereka mengatakan alam semesta itu datang dengan sendirinya atau bersama dengan Allah secara qadim, secara azali. Allah dan alam semesta ini bersamaan, sehingga Allah tidak menciptakan alam semesta. Ini awalnya munculnya dari syubhat syaitan dan ateisme. Makanya bahaya. Ya, karena itu dalam sebuah hadis ketika datang syaitan memujuk siapa yang menciptakan ini, yang menciptakan itu, maka mengatakan yang menciptakan ini Allah, ciptakan itu Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Timbul pertanyaan yang serupa dengan itu yang untuk menghilangkan siapa Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terjadilah kekufuran kepada Allah Tabaraka wa taala. Karena itu ikhwan azakumullah, di sini ya, kita berlindung kepada Allah Rabbul Alamin dari berbagai macam gangguan syaitan. Kemudian dari ayat ini yang ingin disampaikan adalah kita mencari perlindungan yang diperintahkan dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dari gangguan syaitan, dari waswas syaitan, yang waswas tersebut bersembunyi. Kata para ulama, waswas itu terkadang masuk ke dalam alam pikiran kita, masuk secara cepat, terlintas dalam benak kita, atau kita sendiri seperti mendengar suatu suara yang terlintas dalam benak kita tentang bujukan, tentang berbagai macam gangguan yang masuk ke dalam hati kita. Yang itu loh disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, min syarril waswasil khannas, dari segala kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi. Jadi mana khannas? Ya, kata para ulama, yang pertama, khannas adalah sesuatu yang tersembunyi. Yang kedua, sesuatu yang bersembunyi. Ya. Yang ketiga, khannas itu adalah salah satu di antara nama-nama syaitan atau nama-nama iblis. Oleh karena itu bintang disebut khannas. Fala uqsimu bil khannas, al-jawaril, dan seterusnya. Demi bintang yang apabila terbit yang sebelumnya dia bersembunyi. Bintang disebut khannas atau khunnas karena dia tersembunyi awalnya, dan dia baru terbit, maksud saya, ketika malam telah gelap dan sinar matahari telah tiada, maka muncullah bintang. Begitupun syaitan. Syaitan itu muncul ketika dia mulai membisikkan kita terhadap sesuatu yang buruk, yang jelek, sehingga dia bisa menguasai kondisi hati kita, kata para ulama. Akhirnya kita melakukan ini, melakukan itu, memikirkan ini, melakukan sebagainya, hal-hal yang buruk yang tadinya bersembunyi. Ketika kita lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi besar dan menguasai hati kita. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah mengatakan min syarril waswasil khannas, dari segala kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi dalam dada manusia. Syaitan bersembunyi, dia ada. Ya, ketika kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan membesar. Dan dia akan menguasai jalan pikiran kita. Bahkan dia akan menguasai bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita melakukan sesuatu, sampai tindakan-tindakan yang haram sekalipun kita dikuasai oleh syaitan. Makanya bahaya ini bujukan syaitan. Ya, sehingga orang-orang yang selamat dari gangguan syaitan adalah mereka yang bisa atau yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Oleh karena itu, teman-teman yang Allah muliakan para jamaah, gangguan syaitan itu gangguan yang paling hebat yang pernah ada di muka bumi ini. Bahkan gangguan ini pernah dialami oleh Adam ketika beliau masih di surga. Bayangkan, syaitan ketika datang kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dia memperbaiki penampilannya karena dia akan menggoda Adam alaihi salatu wassalam, akan menggoda istrinya, sehingga kalau syaitan berpenampilan tidak baik, maka nggak akan dipercaya ucapannya oleh Nabi Adam dan juga oleh istrinya.
Maka terkadang sesuatu yang bersembunyi itu, yang datang dalam benak pikiran kita itu, terkadang kalimat itu bagus-bagus. Terkadang gangguannya itu membuat kita itu tertarik gitu loh. Sehingga kita terlena dan terbenam dengan gangguan tersebut, yang pada akhirnya kita akan melakukan satu tindakan keburukan. Dan ingat saya pernah sampaikan kepada antum semua kisah seorang pendeta ya, yang dititipi seorang gadis dengan oleh 3 orang saudaranya. Masih ingat kisahnya? Itu luar biasa itu. Pernah saya sampaikan nggak? Belum ya? Baik. Rasul bercerita sallallahu alaihi wasallam tentang kisah umat terdahulu. Ada seorang pendeta atau rahib yang dia begitu rajin ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dititipi seorang gadis cantik oleh 3 orang laki-laki untuk pergi berjihad. Ketiga orang ini bingung untuk dititipkan kepada siapa. Pada akhirnya mereka sepakat untuk menitipkan adik perempuannya kepada seorang rahib, ahli ibadah, rahib, ahli ibadah dari kalangan Bani Israel terdahulu. Maka dititipkanlah. Jarak rumahnya dengan tempat ibadah si rahib itu seberang-seberangan. Seberang-seberangan. Maka sebagai seorang ahli ibadah yang dipercaya untuk menjaga sesuatu, maka dia memperlakukan orang tersebut dengan sangat baik. Dia menjaga amanahnya di awal-awalnya. Maka diberikan makanan, dia hantarkan sampai di depan pintunya. Terus berlanjut sampai berapa lama? Maka datang syaitan. Ketok pintu dong. Jangan cuma naruh doang depan pintu. Kan saya itu nggak tahu bagaimana kondisinya. Ketok pintu. Ada makanan ya, gitu. Terus sampai syubhat ini, sampai bujuk rayu ini mapan dalam dirinya. Kata Ibnul Qayyim, setan atau iblis atau jin tidak akan berpindah kepada alur berikutnya, cara berikutnya, sampai cara yang pertama ini mantap dalam hati seseorang. Terus berlanjut cukup lama. Lama-lama kemudian, jangan ketok pintu dong, tanya kabarnya. Bahasa kitanya neng atau mbak, ya, ukhti, gimana kondisinya? Setelah itu engkau pergi, berlanjut seperti itu. Cuman nggak kedengaran suaranya. Kata syaitan, coba dong dengar suaranya, kali aja dia sakit. Kau ditanya apa kabarnya nggak pernah jawab. Tuh lihat. Sampai pada akhirnya kata Rasulullah SAW, akhirnya wanita mengatakan, saya baik-baik saja. Senang tuh rahib, oh ternyata dijawab sama dia. Dan saya baru kali ini mendengar bagaimana suaranya terngiang-ngiang dalam benaknya. Wah, suaranya seperti ini. Ya. Besoknya terus berlanjut seperti itu, ketok pintu, tanya kabar, buka dong, lihat, pastikan kalau dia baik-baik saja. Dibuka pintunya, ternyata wanita ini baik-baik saja. Terlihatlah wajahnya. Terbayang-bayang lagi ibadah dia. Wah, terbayang suaranya, terbayang betapa cantiknya, subhanallah. Lama kelamaan dia enggak khusyuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan masuk lagi untuk memberikan harapan-harapan palsu dan keinginan dia. Jangan cuma lihat, ngobrol ke dalam. Tanya sama dia maunya apa, ada kebutuhan apa yang barangkali bisa Anda penuhi. Akhirnya ngobrol. Kalau ada apa-apa bilang saya, nanti saya penuhi. Ngobrol. Akhirnya kata syaitan, masa ngobrol doang? Buka, tutup pintu dong. Sampai pada akhirnya terjadilah perzinahan. Lihat. Apa kata para ulama? Di antaranya Imam Ibnul Qayyim, syaitan tidak akan beranjak sekali lagi dari satu tahapan kepada tahap berikutnya kecuali tahapan yang pertama benar-benar dilakukan oleh pelaku tersebut dengan sangat merasa aman. Akhirnya berzina, punya anak. Maka syaitan memberikan rasa takut di situ. Masa ahli ibadah berzina sampai punya anak lagi? Dibisikin syaitan, ditakut-takuti. Akhirnya apa? Dibunuhlah anak tersebut dan juga ibunya. Timbul lagi ketakutan, kalau engkau habis berzina membunuh anak bayi tersebut, membunuh ibunya, maka orang akan tahu engkau melakukan satu keburukan. Bingung dia, frustasi dia, stres bahasa kitanya. Akhirnya dikubur. Setelah itu engkau tobat menjadi orang yang paling baik kepada Allah. Dikubur di bawah ranjangnya tersebut.
maka dia beribadah lagi pada Allah. Tapi ibadahnya nggak senyaman dahulu, nggak senikmat dahulu. Kenapa? Karena syaitan telah memberikan dia keburukan, masya Allah. Maka datanglah 3 orang laki-laki ini, ikhwan, bertanya tentang kabar adiknya. Adiknya meninggal karena sakit segala macam, nggak percaya. Akhirnya kakak yang pertama mimpi bahwasanya dia melihat kuburan di bawah ranjang adiknya. Mimpi pertama dia, dianggap biasa. Besok mimpi lagi, yang kedua dan ketiga, sampai pada akhirnya kok mimpinya sama. Akhirnya didatangi, dibongkar, ternyata ada jenazah adiknya dan bayinya. Maka dihancurkan rumah tersebut dan rahibnya pun disalib. Lihat ikhwan. Jadi gangguan setan itu halus, pelan, bertahap. Dibawalah dia kepada pertama dosa-dosa kecil, lalu meremehkan dosa kecil, bertahap pindah kepada dosa-dosa besar, terus semakin akrab dengan dosa, dengan dosa, pada akhirnya dia melakukan tindakan kesyirikan dan melakukan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bahaya, teman-teman yang Allah muliakan. Jadi jangan pernah menganggap remeh bisikan syaitan. Ya, dan ini berat loh. Dan yang bisa selamat dari hal tersebut adalah orang-orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Ya. Karena itu para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Rasul mengatakan ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali dikuasai atau didampingi oleh seorang qarin dari kalangan jin. Kita ada nih, antum, saya juga ada. Kapan dia berpisah? Kalau sudah mati kita. Ya. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Mereka mengatakan, engkau juga ya Rasulullah. Qal wa iya illa annallaha a'anani alaihi fa aslama fala ya'murni illa bi khairin. Saya juga, hanya saja Allah Subhanahu wa taala membantuku untuk mengalahkannya sehingga dia masuk Islam dan tidak perintahkan kepadaku kecuali kebaikan saja. Betul, Rasulullah juga ada qarinnya, tapi qarinnya masuk ke dalam Islam. Ini sebagian ulama menafsirkan demikian. Adalah juga yang mengatakan fa aslama, maksudnya dia berserah diri. Ya, dia nggak bisa menguasai Rasulullah SAW karena Allah Azza wa Jalla jadikan dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak melazimkan dia masuk Islam. Yang jelas dia nggak bisa menggoda Rasulullah SAW. Allah menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemungkinan kecil Nabi untuk lalai dari Allah sangat-sangat kecil. Padahal Nabi pernah mengalami demikian. Terkadang aku merasakan kelalaian dalam hatiku dan saya menutupnya, menambalnya dengan istighfar dan taubat kepada Allah sehari 70 kali. Masya Allah. Jadi Nabi terkadang punya merasakan dirinya itu lalai, padahal Nabi itu nggak lalai. Karena kesibukan Nabi mengurus umat dan sebagainya. Nabi sebagai panglima perang dan sebagainya. Terkadang itu membuat Nabi itu lalai dari zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal itu tidak menjadikan lalai, tapi Nabi anggap sebagai kelalaian. Karena Nabi menutup hal tersebut dengan apa? Dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai contoh pula ya, ketika Nabi SAW lagi i'tikaf, datanglah istri Nabi Sofiyah bintu Huyai. Sofiyah bintu Huyai. Nabi jalan berdua dengan istrinya, maka ada 2 orang Ansor jalan dengan terburu-buru. Maka kata Nabi, ala rislikuma, pelan-pelan. Ini Sofiyah istri saya, bukan orang lain gitu. Ya, saya takut ada sesuatu dalam hati kalian berdua. Kata orang ini, subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Ya Rasulullah, intinya dia minta maaf lah dengan bahasa subhanallah. Kata Nabi SAW, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan masuk ke dalam manusia dengan melalui peredaran darah. Wa inni khasyitu an yaqdhifa fi qulubikuma su'an aw qala syai'an. Saya khawatir ketika syaitan masuk ke dalam tubuhmu dengan edaran darah, merasuk ke dalam hatimu, membisiki kamu sesuatu, saya khawatir itu terjadi pada dirimu sehingga akhirnya kau bersangka kepada diriku, sesungguhnya aku berjalan dengan wanita yang bukan mahram. Berarti hukum asal ikhwan azakumullah, kalau kita melihat teman kita jalan dengan seorang wanita padahal dia sudah pernah menikah, maka baik sangka itu istrinya.
agar kita nggak dikalahkan dengan bujuk rayu syaitan. Atau oh itu mungkin bibinya, atau mungkin itu adiknya, atau mungkin kakaknya. Kita berburuk sangka nggak boleh, tapi berbaik sangka dulu awalnya. Sampai jelas kalau itu adalah bukan istrinya atau seterusnya. Ya. Kemudian bujuk rayu syaitan juga terkadang terjadi pada saat terjadi sesuatu sama kita. Misalnya kendaraan kita mogok atau kita terjatuh, sehingga terkadang kita mengatakan satu kalimat yang zahirnya itu melaknat kendaraan kita, ya, motor sialan gitu kan ya, mobil mogok terus. Ini nggak boleh melaknat kendaraan, ya. Motor tua nih, begitu nggak boleh. Dan itu pernah terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan tersebut kata para ulama adalah gangguan syaitan yang dilancarkan ke dalam hati orang tersebut untuk apa? Untuk melaknat kendaraan yang diberikan Allah kepada dirinya. Sehingga kata Nabi SAW, la taqul ta'isa syaitan fa innaka idza qulta dzalika ta'azzama hatta yakuna mithl bait. Ketika ada seorang sahabat Nabi ya naik tunggangan, kakinya tergelincir, dia hampir terjatuh. Kata orang ini, sialan nih setan, gitu. Ta'isa syaitan, sialan nih setan. Ya, itu termasuk perbuatan yang buruk. Atau kata para ulama, nggak boleh melaknat kendaraan, mengata-ngatai kendaraan kita dengan perkataan yang buruk. Sehingga kalau kita merasakan demikian, katakanlah bismillah. Kalau kita sampai mengatakan sialan nih setan, kendaraan sialan nih, kendaraan butut dan sebagainya, itu justru membuat syaitan semakin besar dan dia mengatakan dzalika tasaghara hatta yakuna mithl dzubab. Fa innaka idza qulta dzalika, kata Nabi, kalau engkau mengatakan demikian, maka syaitan semakin besar seperti rumah ini. Ya, kalau engkau mengatakan bismillah, maka dia akan semakin kecil seperti lalat. Itu artinya ya, setan itu bisa menggoda kita, bisa menghembuskan ke dalam hati kita perkara-perkara keburukan sampai hal yang sekecil itu, ikhwan. Ya, makanya bahaya ini. Ya, dan saya pernah sampaikan juga kepada antum semua tentang perbandingan surat An-Nas dengan surat Al-Falaq. Dalam surah An-Nas hanya Allah sebutkan satu keburukan, itu bisikan syaitan. Di surah Al-Falaq ada 5 keburukan. Keburukan waktu malam, keburukan makhluk yang Allah ciptakan, keburukan tukang sihir, keburukan binatang-binatang yang Allah ciptakan, makhluk-makhluk ciptakan, dan keburukan orang yang hasad. Semua keburukan ini masih kalah hebatnya dengan burukan syaitan, dengan bujuk rayu syaitan. Kenapa? Karena asal dari kejahatan 5 ini berasal dari bujuk rayu syaitan. Ya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, tentang ayat yang mulia ini, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, menunjukkan bahwasanya setan tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Maka barang siapa yang bisa melihat setan, melihat jin, iblis dalam rupa aslinya, sungguh dia telah berdusta. Tapi kehadiran syaitan jamaah bisa kita rasakan. Sebagian ulama mengatakan terkadang bulu kuduk kita ini berdiri, itu melewat kondisi yang sepi kadang gitu. Itu sinyal. Enggak usah digubris, dimin aja udah. Yang kedua, tiba-tiba kita memikirkan sesuatu yang buruk, yang jelek. Itu menunjukkan setan hadir membujuk kita. Pertama dengan apa? Bulu kuduk, ya. Pernah gak kayak gitu? Pernah ya? Kapan? Lagi malam? Ya. Kalau saya terakhir waktu keluarga saya ke Jakarta, semua saya 2 hari 2 malam di rumah sendirian. Lagi baca Quran, tiba-tiba ada suara gitu di kamar gitu. Iseng aja loh saya gitu. Saya terusin aja baca Qurannya. Lalu saya wudu, saya sholat, saya tidur. Alhamdulillah gak ada apa-apa. Terkadang dia nakut-nakutin, terkadang dia datang untuk nakutin kita. Iya. Kalau dia hadir, kata ulama, cuekin aja, seakan-akan gak ada apa-apa. Seperti itu.
Kalau kita takut, dia berani. Kalau kita berani, dianya takut. Udah santai aja, nggak usah dipikirin. Anggap aja nggak pernah kejadian apa-apa. Sebab kalau kita udah merasa takut, takut, dia akan terus menyerang kita dengan apa? Dengan bisikan-bisikan yang berikutnya dan seterusnya. Dan ini berbahaya. Yang pada akhirnya kita semakin takut kepada dia dan tidak takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Menunjukkan bahwasanya was-was, berbagai macam kerancuan, pemikiran-pemikiran yang buruk dalam hati manusia adalah berasal dari setan, baik dari kalangan jin dan juga setan dari kalangan manusia. Berarti ada manusia yang kerjaannya ngegodain orang lain, godain manusia lainnya untuk melakukan tindakan yang buruk. Ada gak kayak gitu? Banyak. Orang seperti itu dikatakan Allah sebagai setan dari kalangan manusia. Artinya apa? Perbuatan dia, cara dia memberikan bujuk rayu kepada kita adalah cara-cara jin syaitan, sehingga mereka dikatakan sebagai setan dari kalangan manusia. Dan Allah sebutkan ikhwan dalam surah Al-An'am ya 112, Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan pada tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan setan-setan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lainnya dengan perkataan-perkataan yang indah namun menipu manusia. Jadi setan secara umum ya bisa dari kalangan jin dan bisa dari kalangan manusia. Kedua-duanya membisik-bisikkan dalam hati kita. Dan ini sulit ditangkal. Kecuali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul pertanyaan, lebih bahaya mana? Bisikan setan dari kalangan jin atau bisikan setan dari kalangan manusia? Manusia. Kenapa, Mas? Kayak bisa kita tonjok, pergi loh. Gitu. Lebih berat mana? Memang ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan lebih susah yakni menangkal gangguan setan dari kalangan manusia dibanding kalangan jin. Kenapa? Kalau dari kalangan manusia enggak cukup dengan ta'awudz. Kalau teman kita ngajak keburukan bilang auzubillahi minasyaitonirrajim, enggak akan pergi dia. Lo bilang, lo kira gue setan gitu kan? Pasti berantem gitu nyata. Tapi kalau bisikan dari setan, kita mengatakan auzubillahi minasyaitonir, itu hilang. Makanya setan ketika membujuk rayu kita tuh, dan kita ngikutin alur pemikiran dia, cara-cara dia makin besar. Ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengecil dan dia mengumpat dalam hati kita, enggak akan berani lagi keluar sampai kita lalai itu kedua kalinya. Tapi kalau bisikan setan dari kalangan manusia, enggak mungkin kita ta'awudz ribuan kali ini enggak akan pada pergi kecuali kita memukulnya. Pergi loh, gangguin orang aja. Kan nggak mungkin kita ruqyah auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu bukan setan yang dengan kita baca yang kepanasan, enggak. Ya. Nah, meski demikian, ya saya pribadi lebih condong mengatakan lebih sulit mengusir gangguan setan dari kalangan jenis jin bukan manusia. Ya. Karena dia bersembunyi. Kalau manusia kan terang-terang depan kita. Kita bisa menilai itu baik dan buruk dengan pertama dengan akal kita, dengan fitrah kita, dengan kadar ilmu yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita sebenarnya bisa menolak tuh gangguan dari manusia. Tapi gangguan setan tuh nggak bisa terkadang kita. Berat buat kita. Sampai kita benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan yang tidak kelihatan. Yang terkadang hanya lintasan pikiran, hanya dalam benak kita tergambar sesuatu ya, akhirnya mungkin 1-2 kali kita nggak ada hasrat. Ketika sering dapat pikiran buruk, gangguan buruk itu, kita timbul hasad untuk melakukannya karena begitu seringnya, begitu hebatnya. Dan ini bahaya ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian yang Allah muliakan,
dari ayat ini, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita bisa menghindarkan diri kita dari waswas syaitan. Ya, sehingga ada seorang sahabat, ya, sebagaimana yang Ibnu Abbas ceritakan, ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inni uhadditsu nafsi bisyai'i la an akhirra minas sama'i habbu ilayya min an atakallama bih. Ya Rasulullah, saya terbesit dalam hatiku untuk mengatakan satu kalimat yang aku lebih senang jatuh dari tempat yang tinggi dibanding aku mengatakan kalimat tersebut. Ini kalimat kekufuran. Ya, kata orang ini, saya lebih suka jatuh dari tempat yang tinggi dibanding saya mengatakan yang terbesit dalam benakku. Kata Rasulullah, kata Ibnu Abbas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasati. Ini doa, kalau kita berhasil menghalau bisikan-bisikan syaitan, kita bisa meninggalkan bujuk rayunya, kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, segala puji bagi Allah yang telah melakukannya dari bujuk rayu syaitan. Menunjukkan ikhwan, bujuk rayu syaitan itu sangat dahsyat. Ya. Dan bujuk rayu manusia itu dia datangnya enggak setiap saat dalam hal-hal tertentu. Buktinya apa? Buktinya kita lagi sholat, terkadang kita mikirin sesuatu. Ya, sholat, terada kajian enggak ya? Itu bisikan setan juga. Ustadznya baca apa tadi, lama banget. Itu bisikan ikhwan. Iya, makanya orang yang bisa khusyuk sholatnya itu Masya Allah, itu benar-benar orang itu berupaya dengan maksimal mentauhidkan Allah SWT. Tapi bukan berarti khusyuk itu nggak dengar apa-apa. Dan berarti kalau kita lagi salah diganggu oleh syaitan, kata para ulama, itu membuktikan semoga benarnya iman kita kepada Allah. Karena setan akan datang kepada seorang mukmin untuk menggoncangkan imannya. Atau melihat orang yang non muslim ketika lagi beribadah, tenang nggak? Khusyuk nggak? Dan begitu gembiranya dia. Kenapa? Kata para ulama, ya, kenapa dia begitu tenang? Karena hati orang kafir itu ibaratnya sebuah rumah yang sudah hancur. Gak ada maslahatnya kalau rumah itu dihancurin lagi. Tapi hati orang beriman itu seperti rumah yang kokoh, bangunan yang kokoh. Makanya setan itu datang untuk menghancurkan kondisi hatinya dengan was-was, dengan bujuk rayu syaitan, sehingga membuat kita enggak khusyuk ibadah kepada Allah. Itu merupakan bukti ada keimanan bersemayam dalam hati kita, dan bersyukurlah kepada Allah. Dan apabila sudah bisa kita halau, maka bersyukurlah lagi kepada Allah bahwasanya Allah selamatkan kita dari gangguan syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan, ada pertanyaan? Yang bertanya saya kasih hadiah kalender. Saya ringkas saja ya. Fadhil. Yang mau tanya. Fadhil. Silakan Mas. Nah. Setan, iblis dan jin apakah sama? Berbeda jawabannya. Ya, secara umum jin adalah kelompok makhluk yang Allah ciptakan selain manusia dan jin, selain manusia dan malaikat. Di dalam jin itu ada ketuanya. Ketua jin yang jahat, yang kufur adalah iblis namanya. Jin secara umum ada muslim, ada kafir. Atau bisa baca dalam surah Al-Jin nanti. Ya. Jin yang jahat, yang mengepalai semua bangsa jin yang jahat, iblis. Dan inilah yang pernah datang kepada Adam untuk menggoda Adam alaihi salatu wassalam. Iblis adalah kalangan bangsa jin yang begitu taat kepada Allah. Allah mengatakan wa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu dari kalangan jin, namun dia bersikap fasik kepada Allah dan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kata para ulama, tahulah kita bahwasanya iblis itu dari bangsa jin. Cuma dia bangsa jin yang durhaka kepada Allah. Yang dia pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan umur yang panjang sampai tegaknya hari kiamat.
Adapun syaitan adalah sifat. Sifat yang ada pada bangsa jin dan manusia yang mengajak kepada keburukan. Ada kalanya kalimat setan ini Allah mutlakan untuk bangsa jin yang jahat, yang suka melakukan tindakan-tindakan keburukan, kekafiran dan juga kemaksiatan. Ada kalanya setan itu dimutlakan juga untuk manusia berbuat keburukan, sehingga Allah menyebut orang munafik dengan istilah syayatinihim. Jadi ringkasnya, jin itu makhluk Allah, dalam jin itu ada iblis, dan iblis itu adalah bagian bangsa jin yang menjadi kepala ketua bagi jin yang kufur kepada Allah. Sementara setan adalah sifat yang ada pada jin yang jahat dan juga sifat yang ada pada manusia yang bersifat jahat. Semoga terjawab. Wallahu a'lam bishawab. Ada hadiahnya nih, kasih Pak Eka. Jazakallahu khairan. Ada lagi kan? Baik. Fadhal. Perbedaan apa? Ruqyah syar'iyah. Pertama, hukum asal ruqyah adalah membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang berisi untuk mengusir jin. Secara umum, semua ayat Al-Qur'an bisa digunakan untuk mengusir jin atau syaitan, untuk meruqyah. Yang kedua, ada ayat-ayat khusus yang apabila dibacakan kepada orang yang sedang kerasukan, orang yang terkena sihir, orang yang terkena ain, itu akan bisa menghilangkan penyakit tersebut. Dan efeknya bisa menjadikan jin tersebut yang dalam tubuh orang yang kerasukan tersebut berbicara dengan suara orang tersebut. Ya, tetapi terkadang berbeda. Ini yang sering terjadi. Kalau yang kesurupan wanita, kalau kita ruqyah, itu yang keluar itu adalah suara wanita tapi berbeda dengan suara aslinya, karena dia sedang dikuasai oleh jin atau syaitan. Ya. Dan hukum asal ruqyah adalah dibacakan terus ayat-ayat Al-Qur'anul Karim sampai jinnya itu mati atau dia keluar sendiri. Keluarnya pertama bisa dengan lewat mulut atau di mana dia ingin keluar, terserah. Yang penting dia keluar. Yang kedua, meruqyah dengan thariqah baca plus dengan berkata. Kalau ada gelagat yang nggak beres, matanya mulai melotot merah, terkadang urat-uratnya mulai menegang, perutnya mulai buncit dan keras, tangannya mengepal, sampai dia terkadang ingin mukul kita, berarti dia sudah, jinnya telah menampakkan dan menguasai orang tersebut. Boleh kita ngobrol, bukan waktu ngobrol bintang, enggak. Kita dialog boleh, tapi dialoglah dengan cara yang tegas. Ya, ukhruj ya adu Allah, keluarlah wahai musuh Allah. Dia tanya, keluar dong, yang gitu. Yang ada ntar dia malah ngeledekin, dan itu terjadi. Yang penting bagi orang yang meruqyah adalah mentalnya kudu kuat. Ya, usahakan yang sudah menikah, karena dia sudah bisa membentengi diri dari berbagai macam keburukan yang menggunakan pandangan dan sebagainya. Umumnya kalau orang belum menikah ngeruqyah, seringnya nggak berhasil, dan itu ya terjadi memang. Ya. Bukan berarti nggak boleh, boleh. Nah, kemudian yang ketiga, cara berdialognya itu kita jangan terbawa percaya sama setan, sama jin. Nama kamu siapa? Fulan. Kamu dari mana? Oh, bersama saya ini ratusan jin. Jangan percaya. Itu cuma gertak kita karena kita dibohongin sama dia. Hukum asal jin dan setan itu pendusta. Nggak boleh percaya. Ya. Kalau kita ngomong sama temannya kita kenal aja karena kita dibohongin, apalagi sama jin yang kita nggak kelihatan. Nah, sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jangan terlalu panjang kita berbicara sama jin. Khawatirnya kita terbawa dengan cara dia mengelabui kita. Udah suruh kita terus, kalau dia sudah bicara dan itu langsung suruh keluar. Kalau nggak mau keluar juga boleh dengan satu pukulan, tapi jangan ahli. Pukulin daerah belakang ini. Kalau nggak di dada depan, kalau nggak di belakang ini, pukul. Dan itu bisa buat dia sakit. Cara keempat, bisa diruqyah dibaca di telinganya. Baca ayat-ayat yang sangat keras, ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Fatihah, Al-Dzariyat, Al-Muddatsir, kemudian surat Toha, kemudian surat Al-Qasas, tentang surat yang berisi tentang sihir-sihir, atau surat Al-Baqarah wa taba'u ma talu syaitun, seterusnya. Itu ayat-ayat yang biasanya sangat tepat dan pas untuk
bisa melihat orang itu terkena kesurupan. Caranya gimana? Antum lihat bola mata gitu. Kalau mulai gini-gini mata kedap-kedip, ya. Ah itu ada tuh. Terus pencet bagian leher sini, bagian belakang telinga. Kalau ada yang jalan maju mundur atau kadang tiba-tiba menonjol, dipencet keras, ah itu ada. Kalau nggak perutnya, perutnya agak buncit, keras di sini, di ulu hati atau tekan keras, itu ada berarti dia. Terkadang dia nggak mau ngomong. Baca terus, sudah jangan ngomong, ngomong dong jangan. Udah baca terus. Capek memang capek. Capek, makanya diperlukan kesabaran. Dan orang yang meruqyah dan yang diruqyah, kita sama-sama mengatakan kita minta tolong kepada Allah agar nyamuk itu nggak merasa ujub. Pada akhirnya dia dikalahkan oleh ujubnya dan syaitannya nggak mau atau nggak bisa keluar. Kalau sudah ngomong suruh keluar, ya. Kalau dia mau masuk Islam suruh syahadat. Setelah itu jelaskan kewajiban sebagai muslim dan suruh keluar dan suruh belajar agama Islam. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Tapi jangan lama-lama ngobrolnya. Ya. Silakan. Ada lagi? Ya, taib. Enggak ada antum. Oh. Hmm. Iya. Pertama kata para ulama, orang-orang yang mengaku dirinya nabi dan merasa punya wahyu dan kalimatnya kalimat keindahan, kata Ibnu Abbas tinggalkan. Jadi di antara statement Ibnu Abbas mengatakan wahyu ada dua. Pertama wahyu Allah, kedua wahyu dari setan. Wahyu setan ini dia dengan kalimat-kalimat yang baik memberikan kita janji-janji yang masya Allah yang luar biasa, ya. Maka tinggalkan seperti itu. Dan hari ini banyak teman-teman sekalian di mana manusia itu mendapatkan kalimat-kalimat yang itu seperti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengatakan sesungguhnya wali tertentu bisa memadamkan api jahanam dengan kelingkingnya. Sehingga dengan dia mentaati wali tersebut dia akan masuk surga. Ini wahyu dari syaitan kata para ulama. Bayangin neraka jahanam dipadamin. Kita madamin kebakaran aja susah. Neraka jahanam dipadam jangan jadi kelingking gini. Ya jahanam padamlah engkau. Subhanallah. Ini bujuk dari syaitan kata ulama. Yang kedua adalah tinggalkan semua perkataan yang menyimpang dari Quran dan Sunnah sebagaimana tafsirannya Al-Imam Al-Auza'i. Dia mengatakan alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas wa iyyaka wa ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan athar ahlus sunnah, atharnya salafus saleh. Meskipun manusia menjauhi kalian dan hati-hati dari ucapan manusia meskipun dibungkus dengan perkataan-perkataan yang indah sehingga mau kita tersesat dan tergoda. Yang terakhir adalah bisikan-bisikan syaitan. Dia mewahyukan, artinya membisikkan. Namanya wahyu itu bisikan yang masuk ke dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi atau cukup? Cukup ya. Nah, ikhwan azakumullah, nanti kita sambung lagi insyaallah taala di pertemuan yang akan datang dalam membahas surat-surat yang lainnya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.